Fathul Masail Senin 21 Rajab 1441 Hijriah 16 Maret 2020 Masehi. 1. Masalah wabah ta'un. Bagaimana hukum mendatangi atau keluar dari daerah yang terkena ta'un sebagaimana dalam hadis. An Usamah bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara ta'un faqala baqiyatu rizqin aw adzabin ursila ala ta'ifatin min bani Israil fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha wa idza waqa'a bi ardin wa lastum biha fala tahbitu 'alaiha. Rawahu Muslim, rawahu Tirmidzi. Jawab, hukum masuk atau keluar dari daerah yang terkena wabah ta'un adalah haram. Masuk haram, masuk bagi orang yang di luar daerah, bagi orang luar daerah kalau masuk haram. Bagi orang yang di dalam daerah yang terkena ta'un itu kalau keluar dari daerah itu juga haram. Kecuali ada hajat. Jadi seumpama di satu daerah itu oleh pemerintah sudah ditutup supaya penduduknya tidak boleh ada yang keluar dan penduduk luar tidak boleh ada yang masuk di daerah itu, maka hukumnya penduduk di dalam harus tetap di dalam, tidak boleh keluar. Kalau keluar haram. Sedangkan kalau penduduk yang ada di luar juga tidak boleh masuk. Kalau masuk haram. Kecuali ada hajat. Contohnya hajat apa? Yaitu masuk ke daerah yang terkena ta'un guna mengobati paesean atau keluar untuk berobat. Nah, ini juga bisa dibenarkan. Wallahu a'lam. Ta'un ini ya kayak seperti wallahu a'lam, kalau nanti sudah diumumkan sampai itu termasuk wabah atau pandemi, ya itu berarti namanya ta'un, termasuk golongan ta'un. Ya hukumnya belum. Pandemi di Indonesia. Di dunia, ya, di bagian daerah-daerah belum. Kalau di daerah Magetan, Madiun ini nggak tahu yang daerah lain ya. Ini belum ada pengumuman untuk ditutup daerah ini. Jadi masih terbuka, belum ada lockdown, belum ada penutupan. Kalau sudah diumumkan untuk ditutup, diisolasi daerah itu artinya sudah tidak boleh keluar lagi. 2. Masalah menggunakan pemasak nasi listrik, rice cooker listrik di masjid bagi jamaah khurud fisabilillah. Ya, kadang-kadang jamaah khurud itu tidak membawa kompor untuk masak, tapi yang dibawa adalah rice cooker untuk masak, rice cooker listrik untuk masak nasinya, sehingga ngambil listrik masjid. Nah, bagaimana hukum memasak nasi dengan pemasak nasi listrik di masjid bagi jamaah khurud fisabilillah? Artinya menggunakan listrik masjid. Ini dipaskan, ini mungkin pertanyaannya kurang pas. Bagaimana hukum menggunakan listrik masjid untuk masak nasi bagi jamaah khurud fisabilillah? Jawabnya, yang demikian ini diperbolehkan karena termasuk memakmurkan masjid. Karena jamaah itu jamaah yang tujuannya untuk memakmurkan masjid, dan diantara supaya jamaah ini bisa kerja itu makan nasi. Nah, ada nasi diperbolehkan untuk ngambil listrik masjid untuk masak nasi. Ini tidak termasuk HP, karena HP itu tidak untuk ngecas HP, tidak untuk memakmurkan masjid. Mencari kesejukan di kotak ATM. Panas-panas begini, habis jalan jauh, masuk ke kotak tempat ambil ATM itu,
Di situ duduk aja situ. Kenapa? Cari kesejukan. Tempat penarikan uang tunai berupa ATM atau zaman sekarang sudah banyak tersedia di berbagai tempat, namun sebagian orang malah masuk ke ruang ATM bukan untuk transfer atau mengambil uang, tapi hanya sekedar mencari kesejukan saja. Siapa yang tanya? Santri paling. Orang-orang SPD itu. Pertanyaan adalah, bagaimana hukum masuk ke ruang ATM hanya sekedar mencari kesejukan saja? Jawabnya adalah haram. Ini termasuk ghasab. Ini termasuk ghasab. Karena ruang itu digunakan bukan untuk semua orang. Ruang itu disejukkan bukan untuk semua orang. Ruang itu disejukkan hanya untuk orang-orang yang berkeperluan dengan mesin ATM itu. Tata cara menyewakan rumah kontrakan. Tata cara menyewakan rumah kontrakan. Pertanyaan, bagaimana tata cara transaksi yang benar dalam menyewakan rumah kontrakan, baik secara harian, bulanan, dan tahunan? Jawab, yaitu dengan menyebutkan waktu dan harga sewa secara jelas. Sehari sekian. Nah, sudah jelas, atau sebulan sekian, setahun sekian, sudah jelas. Kalau sudah gitu, sudah putus habis itu. Bila masa sewa belum habis atau sudah habis, sedangkan ingin memperpanjang masa sewa, maka harus dengan akad yang baru. Jadi begitu, kalau sudah sehari, kalau harian, sehari ya putus, besoknya lagi, akad lagi. Kalau akadnya setahun, ya setahun udah putus, kemudian akad lagi, begitu caranya. Jadi tata yang benar begitu. Contoh akad sewa yang benar. Saya sewakan rumah ini kepada kamu selama 1 bulan dengan harga sewa 200.000. Nah, semoga masih ada yang 200.000 di Temboro. Atau biar mahal saja, biar santri nggak ada yang nyewa. 200 juta. Contoh akad sewa yang tidak benar. Saya sewakan rumah ini kepada kamu dengan harga sewa 200.000 per bulan. Nah ini enggak putus-putus sebenarnya. 200.000 per bulan. Yang ini tidak sah karena tidak ditentukan masanya. Lah kamu nyewanya itu selama berapa? Tidak ditentukan. Pokoknya ini per bulan 200.000, enggak begitu. Kalau harus ditentukan, aku menyewanya itu 1 bulan atau aku menyewanya 2 bulan, aku menyewa sekian, nah sampai segitu. Nanti kalau sudah mau habis atau sudah habis, baru akad lagi untuk meneruskan lagi, begitu cara. Yang benar seperti itu, enggak boleh per bulan, itu enggak begitu. Sehingga nyewanya, lah untuk disewa berapa bulan tidak tahu, lah itu yang enggak boleh. Wallahu a'lam, itu belum dijelaskan begitu itu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح من سيدنا محمد، ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عز بهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.